persiapan observasi besok? Persiapannya sudah siap dan siap untuk melakukan observasi Besok hari ya. Mata pelajaran apa mereka? mata pelajaran bahasa Inggris Bahasa Inggris kelas 11. kelas 11. Iya. Oke. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yang mau saya capai pada tujuan pembelajaran ini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan struktur kebahasaan pada materi yang mau kami capai, itu cause and effect. Nah, dan pada materi cause and effect ini saya menggunakan model pembelajaran impromptu karena sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan itu cause and effect. Karena itu saya juga dengan karakter siswa yang berada di kelas 11. Jadi itu area pengembangan yang Ya, kita ada capai ya. di kelas 11. Nanti strategi yang dipersiapkan untuk mencapai itu apa aja? Strateginya yang pertama saya memberikan penjelasan dulu tentang tujuan pembelajaran saya yang pastinya Bu. Setelah itu apa saja yang akan saya capai untuk mencapai strategi apa tadi Bu akan dicapainya. Nanti akan saya kasih seperti orientasi terlebih dahulu. Saya bertanya dulu, melakukan brainstorming yang pastinya tentang cause and effect apa aja yang mereka tahu tentang itu sebelum kita memulai pada penjelasannya. Setelah penjelasan baru kita melakukan tanya jawab ke siswa, kemudian melakukan penjelasan. Ada diferensiasinya? Ada. Oke. Ada diferensiasi kontennya ada? Ada. Apa aja tuh? Yang pertama pastinya besok karena tidak menggunakan artikel maupun gambar atau video karena kita kekurangan listrik di sini, jadi saya menggunakan sumber lain dari internet yang relevan sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan besok. Nah, kemudian yang pertama juga menggunakan buku ya pasti. Itu. Diferensiasi prosesnya ada? Ada. Apa aja? Ada muatan KSE-nya? Ada. Nah, ada semua nih. Yang pertama muatan KSE-nya itu yang pertama ada orientasi, keduanya kesadaran sosialnya, kemudian ya lupa Bu, tadi yang pertama ada kesadaran diri, manajemen diri, kemudian ada keterampilan berealisasi mengacu pada sintek yang keempat, 5, dan 6. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi. Oke, berarti udah siap mereka ya? Ya, udah siap segala macam. Baik, kalau begitu mungkin besok kita bisa observasi ya? Ya. Terima kasih Bu Eka. Ya. Itu berarti kita bisa sepakati bersama hal-hal yang hendak dicapai besok, tujuan pembelajaran, area pengembangan, strategi yang hendak dicapai. Kemudian nanti saya lihat lagi RPP-nya. Ya. Oke. Ini mungkin kita tanda tangan dulu Bu Eka. Makasih Bu Eka ya. Ya. Baik, selamat siang. Selamat siang. Hello, good morning class. Good morning. How are you today? How are you today? Are you fine? Yes. Yes. Apakah baik-baik saja semuanya? Okay. Okay guys, before we start our study, I want one of the students come to the front of the class and please have the pray for us. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya mau salah satu dari siswa maju ke depan sini untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau maju? Atau ketua kelasnya? Siapa ketua kelasnya nih? Silakan maju. Siapa? Siswa Irfan. Irfan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
before I explain about our materials for today, I will check your faces first. Please hold your hand if you come to the class for today. For the first one, Ahmad Rizky. Absent. Ahmad Rizky. Ahmad Rizkyanos. Ibu tentang cause and effect ini. Dan kita hari ini belajar tentang cause and effect. I want to ask you about your experience about cause and effect. Kalian pasti pernah dengar kan tentang sebab dan akibat. Sebab dan akibat itu pasti ada hubungannya. Nah, ada pertanyaan seperti ini, brainstorming for you. Kalau misalnya kita yang sering terjadi di kalangan remaja, khususnya di sekolah, di lingkungan sekolah, khususnya di kelas kalian. Kalau misalnya kalian telat hadir ke kelas itu disebabkan oleh apa dan apa efeknya? Nah, saya mau bertanya nih, siapa yang mau jawab? Sebelum kita mulai explanationnya. Kalau misalnya kamu telat, efek dari kamu telat itu kenapa? Ketinggalan pelajaran. Akibatnya kan? Akibatnya ketinggalan pembelajaran. Terus apa lagi? Selain siapa ini namanya, kalau nggak salah namanya ini Duni. Kata Duni tadi, kalau misalnya kita telat datang ke sekolah, khususnya ke kelas, itu yang pertama itu adalah kita telat mendapatkan pembelajaran, karena otomatis kalau sudah mulai pembelajaran, sudah masuk ke setengahnya, kita datang pada saat penjelasan berlangsung, kita ketinggalan penjelasan yang pada awal-awalnya. Oke, biar lebih lanjutnya kita bahas cause and effect ini, buka bukunya di halaman 76. Second stick, di situ ada bolding blocks di bagian B. Kemudian di sini, ini sangat penting sekali mempelajari cause and effect. Karena apa? Karena kalau kita mau menulis sebuah paragraf atau sebuah sentences tentang cause and effect, ini sangat penting. Karena tujuan pembelajaran kita mempelajari cause and effect ini adalah untuk mengetahui fungsi sosial. Ada di buku ini, bisa kalian lihat. Untuk mengetahui fungsi sosial, setelah itu struktur teksnya, kemudian unsur kebahasaan terkait hubungan sebab akibat. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu selalu adanya fungsi sosial, struktur teksnya, kemudian ada unsur kebahasaannya. Jadi dalam menulis sebuah paragraf atau sentences mau apapun itu, materinya harus ada struktur teksnya, harus tertata, ya. Tidak boleh sembarangan. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam cause and effect. Cause ini apa artinya dalam bahasa Indonesia, dan effect ini apa artinya? Sebab. Dan ini adalah akibat. Oke, let's see di halaman 76 about bounding loop. Di situ ada cause and effect-nya. Kalau cause di sini adalah kita melihat contoh nih di halaman 78. Ya. Di halaman 78. Di sini ada some example of cause and effect relationship. Saya mau salah satu siswa membaca dari salah satu sentence di sini, Joshua. Silakan bacakan Joshua. Yang Sumatran tigers. Sumatran tigers are almost extinct because people kill too many of them. Apa tadi? Sumatran Tigers Sumatran tigers apa tadi juga? are almost extinct Kemudian because people kill so many kill so many of them. too many of them. Oke, ini sambil melihat signal words-nya tadi,
adalah contoh kalimatnya. Sumatran tigers are almost extinct because people kill too many of them. Nih. Kira-kira yang mana nih signal wordnya nih dari kalimat ini? Signal wordsnya. Sambil dilihat signal wordsnya di halaman 77 tadi. Ini kan ada Sumatran tigers are almost extinct because people kill too many of them. Signal wordsnya yang mana nih? Because. Oke. Because. Ini adalah signal wordsnya. Signal word dari apa nih? Apakah dia cause atau effect? Cause ini. Cause. Oke. Berarti yang mana nih yang dari kalimat ini yang mana yang cause, yang mana yang effect? Oh, mana nih? Sumatran tigers are almost extinct because people kill too many of them. Artinya harimau Sumatera hampir punah karena orang-orang banyak membunuh mereka. Yang mana yang cause dan yang mana yang effect? Tentukan nih. Apa tadi kuncinya? Tentukan dulu signal words-nya. Kita sudah ketemu signal words-nya adalah because. Kemudian dari kalimat ini For presentation in French text. Did you know that smoking is one of the main causes of sickness in smokers? For example, 1. Smoking weakens the lung, due to which there is a build-up of poisonous substance. 2. Smoking causes heart attacks, strokes, ulcers. It is if we do not educate people about the effects of smoking, there will be a lot of people suffering from this disease. You are it. When happened to it? Okay, thank you. Please sit down. Nah, di bawah ini, below of the conversation between Jen and Ray, we have 3 questions. Kita punya 3 pertanyaan nih di bawahnya nih. Ini dia bilang discuss with your partner. Di sini dia bilang meminta kepada siswa-siswa itu untuk mendiskusikan apa yang dibicarakan oleh Jen dan Ray tadi. Ini aja ya, atau ke belakang itu boleh. Yang di sini bisa menghadap ke belakang, bisa berdiskusi bersama-sama tentang apa yang dibicarakan oleh Jen dan Ray ini. Nah, bisa menghadap ke teman yang di belakang. Kita berdiskusi. Ini takut dong. Oke. Sudah ketemu semua teman-temannya, partnernya. Nah, di sini discuss with your partner. We have 3 questions below the conversation Jen and Ray. Jadi ada pertanyaan. The first one is, what do you think is happening in the above conversation? Apa yang dibicarakan di atas tadi? Yang dibicarakan oleh Jen and Ray tadi. Mereka bicarakan tentang apa sih tadi? About apa? About the effect of Smoking. smoking. Oke. Sini juga ada pertanyaan. Do you think smoking is dangerous? Do you think smoking is dangerous? Apakah kamu pikir merokok adalah hal yang because berarti otomatis kalimat selanjutnya dinyatakan dengan kalimat apa? Kemudian kalau
belakangnya itu termasuk ke dalam kalimat cause. Oke. Understand so far? Ya, karena sudah mengerti ini, Ibu akan memberikan tugas. Di situ ada bagian D, complete the cause and effect transactional conversation given below. Use signal verb like because, due to, so, therefore, the reason for, that, and each other. Jadi kalian bisa menggunakan signal verb dari cause and effect untuk melengkapi conversation bagian A or B. Ya. Nah, di sini ada conversation di bagian A dan B. Yang pertama itu conversationnya, topiknya antara dua orang teman tentang efek dari latihan berolahraga untuk kesehatan tubuh. Kemudian yang bagian B itu adalah cause and effect, conversation cause and effect tentang kebakaran hutan di Sumatera. Jadi kalian bisa melengkapi atau mencari hubungan antara cause and effect menggunakan signal word yang sudah kita pelajari tadi. Ya, sudah kita pelajari tadi, tentukan dulu signal wordnya, baru kita menulis kalimatnya yang cocok untuk kedua conversation ini. Ibu tanya sekali lagi, do you understand? Yes. But cause and effect, do you understand? Yes. Sekali lagi Ibu tanya nih, understand? Yes. Apa tadi yang pertama untuk menentukan kalimat cause and effect? Tentukan dulu apa? Signal word. Oke. Jadi yang pertama ya, signal words. Oke students, sebelum kita before we end our lesson for today, karena tadi sudah diawali dengan doa, berarti kita mengakhiri juga dengan doa. Siapa yang mau maju nih? Slide tentang tadi. Tentang ayo. Berdoa mulai. Berdoa saya. Thank you class. See you next week. Good morning. Baik, selamat pagi Bu Eka. Baik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik Bu. Gimana perasaannya setelah tadi observasi ngajar di kelas? Oke, tadi perasaannya tadi awalnya sempat gugup karena melakukan observasi itu pertama kali ya, diobservasi terus dilihat juga sama supervisornya, tapi begitu kan sudah dengan baik dan bisa menyampaikan materi sesuai dengan sinteks-sinteks yang ada di di bagian kegiatan pembelajaran. Tapi sebenarnya tadi ada beberapa kendala Bu bagi saya karena apa ya, ini kan diferensiasi konten Bu ya, kompetensi sosial dan emosional KSE dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kan baru pertama kali saya melakukan pembelajaran dengan FFP seperti ini. Jadi saya rasa tadi banyak sekali hal-hal yang terlewatkan Bu. Iya, banyak sekali hal-hal yang terlewatkan bagi saya di sini Bu. Tapi ini kan modelnya menggunakan inquiry, jadi yang bersifat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Tapi tadi sepertinya tidak terlalu mengembangkan berpikir kritisnya siswa Bu. Tidak terlalu memberikan ruang untuk siswa mengapresiasikan apa yang ingin mereka pelajari atau sampaikan kepada gurunya Bu. Gitu. Jadi aktivitas pengembangannya tadi gimana rasanya?
aktivitas pengembangannya tadi di sini ada beberapa yang saya simak lagi Bu, saya pikir-pikirkan lagi ternyata seperti menemukan masalah tadi Bu. Tidak ada. Di sini saya terlalu full energi untuk menjelaskan Bu. Terus semangat ya. Ya, terlalu semangat untuk menjelaskan sehingga saya lupa untuk memberikan kepada siswa bagaimana caranya menemukan masalah pada sebuah topik tadi. Itu yang pertama. Terus setelah itu tadi pada saat siswa kedua di bagian orientasi itu mengidentifikasi Bu, khususnya di mengamati atau saintifik yang mengamatinya itu sepertinya tidak ada tadi Bu. Iya. Bagian di situ kan diminta terdidik mempresentasikan bahan materi pembelajaran. Selain menyimak di situ tadi sebenarnya tidak ada Bu. Iya, tidak ada saya buat seperti itu. Itu Bu. Untuk tujuannya berarti tercapai ya. Tujuannya tercapai, tapi pada saat ini kegiatan pembelajaran itu banyak sekali kurangnya Bu. Tadi mungkin pertama kali saya juga, dan ini solusi bagi saya juga Bu. Dan di sini juga ada ini Bu di bagian PSE yang kesadaran sosial bagian bintang 1 dan bintang 2 di langkah pendekatan saintifik yang mengumpulkan informasi juga sepertinya tadi tidak muncul Bu pada saat saya melakukan observasi Bu. Ya, di situ tadi saya tidak meminta peserta didik berdiskusi dengan kelompok menanggapi umpan balik, dan tidak ada tanya jawab antara kelompok siswa 1 dengan kelompok siswa di bawah. Di situ tadi yang tidak ada Bu. Untuk tujuan pembelajarannya cukup tercapai menurut saya Bu ya, cukup tercapai menurut saya. Kemudian tadi yang di sini juga bagian yang sebelum penutup Bu, tadi saya lupa juga Bu, di sini kan ada kalau misalnya kita menyesuaikan sama RTP kan Bu ya, perumusan generalisasi bagian merefleksi siswa. Nah di situ juga tidak ada saya menanyakan siswa untuk menyampaikan apakah pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu apakah berguna tidak bagi mereka, apakah masuk tidak pembelajaran bagi mereka tadi, apakah mereka bisa memahami dengan benar-benar tidak. Nah itu tadi saya lupa juga salah satu siswa untuk menyampaikannya. Jadi yang teridentifikasi oleh Bu Eka Iya. tentang kekurangannya itu apa aja yang Bu Eka rasakan? Yang saya rasakan tadi kekurangannya itu saya kurang memberikan ruang untuk mereka. Iya, ya explore bagi mereka itu. Saya kurang memberikan kayak mereka belajar itu kurang rasanya Bu. Tanya jawab mereka tuh kurang. Saya kayaknya terlalu menekankan Untuk bisa gitu ya. bisa gitu lah Bu. Iya, tujuan gitu. Untuk mencapai tujuan, saya kurang memberikan ruang untuk mereka itu bahwa ini pembelajaran harus menyenangkan gitu kan. Saya gimana ya Bu ya? Sepertinya kurang itu saya tadi Bu, memberikan ruang mereka belajar untuk mereka itu Bu, untuk merefleksikan diri mereka itu kurang rasanya Bu. Itu rasanya Bu. Terus untuk rencana Bu Eka kan tadi sudah tahu tuh di mana-mananya, mungkin kan Bu Eka ngerasa sendiri. Terus rencananya ke depan mau gimana? Selanjutnya Yang untuk memperbaiki perbaiki. Nah, rencananya itu yang pertama saya bikin KTP dulu, dulu yang sesuai. Saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pastinya tadi tuh mereka belajar yang pastinya nih Bu. Saya juga nggak boleh terlalu menekan mereka untuk bisa gitu. Jadi bagaimana cara mereka menanggapi atau memahami apa yang saya sampaikan sesuai dengan pemahaman mereka. Gimana enaknya mereka untuk belajar. Itu yang pertama, itu harus saya bagaimana saya mengontrol emosi saya untuk bisa memberikan mereka ruang belajar sesuai dengan apa kemampuan mereka. Ya itu Bu, itu aja sih Bu. Baik. Ukuran keberhasilannya Bu Eka itu apa? Ukuran Untuk hari ini atau yang akan datang? kalau untuk hari ini ukuran keberhasilannya yang tadi itu seperti yang ada di RPT ini, yang pastinya bisa dianggap yang untuk selanjutnya nanti rencananya saya itu bisa membuat video sesuai dengan keinginan mereka saja doang, sesuai dengan yang mereka belajar lah ya, sesuai mereka yang minati mau apa gitu videonya, yang penting itu sesuai dengan konteks pembelajaran.
itu rencananya. Tujuan pembelajaran mau saya capai nanti ke depannya. Ibu itu merasa terdukung nggak pelaksanaan pembelajaran hari ini? Kalau merasa terdukung sih iya, karena sudah difasilitator. Cuma fasilitasnya Bu ya yang tidak terdukung, seperti seharusnya kan lebih enak kalau sebenarnya lebih enaknya itu kayak menggunakan PowerPoint. Iya. Nah, itu lebih enaknya. Di sini kan tadi kan cuma menggunakan whiteboard saja, terus ada buku saja yang digunakan. Di situ kalau misalnya hal-hal yang perlu didukung itu kayak fasilitas aja sih Bu. Iya, fasilitas aja sih. Gitu. Untuk kira-kira nih Bu Eka akan ngambil peran apa gitu selanjutnya? Dalam hal tanggung jawab ini, apakah akan melakukan pendampingan terhadap murid atau seperti apa untuk memotivasi muridnya? Sebenarnya perlu pendampingan Bu. Kalau untuk siswa tadi juga saya mengamati banyak siswa yang kayaknya ketika saya masuk itu mukanya masih kayak tertekan gitu. Perlu pendampingan, perlu pendekatan lagi biar mereka itu merasa nyaman. Itu tidak ada batas antara guru dan siswa ya Bu, pasti ada ya. Maksudnya itu kayak teman kayak gitu Bu. Jadi bisa saling mereka juga bertanya terus saya juga menjawab apa yang mereka ingin tahu jawabannya itu terasa seperti teman. Kalau tadi kan rasanya seperti masih ada rasa takut-takut, mereka menjawab takut salah. Kalau nanti tuh pengennya saya selanjutnya bisa mereka mengutarakan Bu jawaban atau pikiran mereka tuh sesuai dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi tidak merasa harus jawaban harus benar gitu Bu, tidak gitu. Itu waktunya kira-kira kapan kalau dimulai rencananya kayak gitu? Ya, mendampingi siswa Kalau bisa secepatnya secepatnya. Kalau misalnya tidak bisa secepatnya berarti awal tahun pelajaran yang baru itu secepatnya biar cepat terlaksana ini Bu. cepat terlaksana ya. Iya. Sebagai tugas mendidik kurang. Rasanya kurang. Kira-kira gimana tuh mensiasati yang kurang itu? Bisa, ya itu Bu tadi saya harus melakukan pendampingan lebih lagi itu Bu ya, pendampingan lebih lagi ke mereka agar bisa melaksanakan ini. Ya. Itu sih Bu, itu aja. Baik Bu Eka, kita sudah sampai di penghujung coaching. Ya, mau menanyakan perasaan Bu Eka, gimana rasanya setelah di coaching seperti ini? Rasanya sekarang lebih rileks dan kemudian lebih tahu Bu bagaimana sih melakukan Merdeka Belajar dengan RPP yang KSE ini Bu. Rasanya ini kayak pengetahuan baru lagi, belajar lagi dan sepertinya memang banyak hal-hal yang perlu dirubah dari cara saya belajar. Cara saya menyampaikan KBM itu kegiatan belajar dan mengajar kepada siswa sesuai dengan ini dan ini kayaknya lebih tertuntun rapi gitu susunannya. Kalau biasanya kan kayak udah yang penting menyampaikan materi gitu. Kalau ini kayaknya lebih kayak ditekankan gimana sih siswa itu merdeka belajar. Benar-benar mereka mengapresiasikan gitu Bu. Kalau biasanya kan terlalu menekan siswa rasanya Bu. Jadi Bu Eka lebih merasa mengenali diri Sendiri merasa bersalah Bu. Tadinya saya di depan tuh betul ini gitu kan. Merasa bersalah rasanya Bu kepada siswa selama ini tuh terlalu menekan mereka untuk kamu harus bisa nih seperti ini. Kalau tidak selalu seperti itu kan. Harus menemukan gimana solusinya agar siswa ini mampu gitu. Gitu sih Bu. Bu Eka sudah baik nih, tinggal ditindaklanjuti aja. Ya. Saya harap nanti apa yang Bu Eka mau rencanakan bisa terlaksana seperti apa namanya desainnya itu. Nanti tinggal ditindaklanjuti aja sama siswa juga dilakukan pendampingan. Mungkin begitu Bu Eka. Ini hasil pengembangan diri dan percakapan pasca observasi kita mungkin bisa kita tanda tangannya untuk kesepakatan.
Ibu Eka udah observasi dan coaching yang diawali dengan pra-observasi juga sebelumnya. Terima kasih. Nanti misalnya jika di lain waktu Bu Eka masih ingin ada coaching, silahkan aja sama saya kapanpun. Baik Bu. Kalau nggak ada kendala pun saya menyiapkan diri untuk Bu Eka. Ya Bu, terima kasih juga Bu atas kesempatan ini. Jadi saya bisa mengevaluasi diri saya bagaimana lagi lebih baik lagi dalam kegiatan menyampaikan KBM kita bagi siswa-siswa. Sukses ya Bu Eka. Iya, Ibu juga sukses. Udah